89.8 Mega Suara Kuningan kembali bersama Rio Dirgantara dan juga Abdi Pirasat. Ya, masih di program Badami bersama Desa Membangun Indonesia untuk edisi kali ini ya 11/11/2020. Betul sekali yang sudah kita bilang tadi bahwa di Badami ini bersama Desa Membangun Indonesia kita coba untuk merangkai para penggiat-penggiat desa. Betul. Yang punya pemikiran cerdas, bernas dan juga Jadi keren, pokoknya ya? ada fokus ke desa lah. Betul. Minimal bermanfaat untuk lingkungan di desanya. Iya, karena semua potensi berawal dari desa ya Bang ya. Betul. Kekuatan Indonesia sebenarnya ada di desa. Dan kata Kemendes kan ada di sekitar 75.000 desa yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan potensi yang ada di desa di 75.000 desa itu? Betul. Apakah sudah tergali? Kita mungkin hanya bisa melihat di channel YouTube aja beberapa desa aja yang betul-betul sudah mencuat ya. Desa-desa yang lainnya mungkin karena keterbatasan di dunia multimedia ini. Betul. Dan malam hari ini kita coba datangkan orang yang berkompeten di bidang itu, biar desa-desa yang ada di Kuningan khususnya bisa terinspirasi oleh cerita kita malam hari ini. Asik, langsung saja kalau gitu diperkenalkan kepada Mane Mega Suara malam hari ini sudah bergabung bersama kita. Ada Kang Rois, iya. Ahmad Rois Apandi. Selamat malam Kang. Selamat malam Kang Rio dan Kang Abdi Pirasat. Oh, AR tuh Ahmad Rois. Mantap. Dari Rumah Sinema Apandi. Rumah Film Apandi. Rumah film. Rumah film Apandi. Iya, oke. Di Ciawi kan? Di Ciawi Kemang, betul. Nah, gimana perjalanan dari Ciawi ke sini Kang? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Tidak ada macet di Kuningan. Rumah Film Apandi. Memakai nama Apandi dari mana itu Kang itunya Kang? Ya dari saya. Oh itu ya dari situ ya. Jadi saya pengen. Gimana Kang? Pengen apa sih namanya keluarga besar Apandi bisa tahu gitu bahwa salah satu keluarga besar Apandi bisa juga bikin film. Memangnya ada hubungan dengan Apandi Maestro? Masih satu ini dari Nabi Adam. Kirain ini masih nggak ada ya. Sejarahnya Kang? Sejarah Rumah Film Apandi itu awalnya memang kita suka dengan film ya, atau saya sendiri suka dengan film. Kemudian dulu pernah punya sanggar kreativitas sekolah muda awalnya, bergeraknya segala macam ya, olahraga ya, pecinta alam ya, macam-macam lah kayak gitu. Terus tahun 2011 ketika saya waktu itu dapat penghargaan penulis skenario terbaik di Scott Indie Movie Jawa Barat. Ada semacam motivasi lebih gitu. Saya nggak boleh sendiri di sini. Saya harus ngajak teman-teman yang lain yang punya visi dan misi yang sama gitu. Akhirnya terbentuklah Rumah Film Apandi gitu. Dan sebetulnya anggota-anggotanya sekarang ada beberapa yang sudah berpencar ke kota, dan yang sekarang tersisa adalah justru anggota-anggota baru yang masih sekolah, gitu, yang masih sekolah dari Karangkancana, dari Cibingbin, Sindang Jawa, pokoknya mungkin daerah Kuningan Timur lah kebanyakan. Itu anggota-anggota komunitas Rumah Film, bukan komunitas, anggota sanggar lah boleh katakan gitu ya. Rumah Film Apandi seperti itu. Ketika awal dulu mendapat penghargaan itu bikin apa? Kenapa dapat penghargaan? Film dokumenter waktu itu. Film dokumenter tentang para penyusun api unggun. Para penyusun api unggun, pramuka ya. Jadi mereka bukan orang-orang pramuka, dalam arti kata mereka bukan lagi anggota pramuka yang pakai seragam. Tapi dari tiap kegiatan perkemahan selalu saja ada. Gitu. Selalu hadir. Tertarik tuh untuk ngangkat itu. Jadilah film Sang Penyusun Api. Wah, saya banget itu. Pernah juga untuk kalau pelantikan datang gitu ya. Seperti itu ya. Gitu. Oh, Bantara kamu yuk. Saya juga pernah menjadi pemegang api unggun. Serius. Oh, jadi bikin sesuatu itu dan itu di kalangan apa para pesaing yang lainnya tuh? Kebetulan karena yang mengadakannya keluarga daerah Jawa Barat kalangan pramuka gitu. Oke. Jadi kita dapat penulis skenario terbaik pada saat itu. 2011 itu. 2011 itu berdirilah Rumah Film Apandi. Basicnya berarti Akang dari emang senang di dunia film. Di dunia film. Awal dunia film itu dari 2003 sebetulnya.
2003 kita ikutan waktu itu salah satu stasiun televisi mengadakan festival, festival film independen Indonesia, dengan peralatan yang seadanya, belum kebeli SLR, kamera juga nyari-nyari, dan tidak ada yang ngasih minjem. Tapi setelah beberapa lama ada juga yang oke lah, ayo kita kerjasama, pakai apa, handycam, pakai handycam. Kemudian belum ada aplikasi audition, Adobe Premiere belum ada. Kita menggunakan, pokoknya benar-benar manual lah. Hampir bikin ini aja volley untuk adegan ngayuh sepeda, kita bikin dubbingnya, itu masih pakai kaset. Wow. Sepedanya dibawa ke studio, langsung direkam. Direkam suaranya. Alhamdulillah dapat nominasi 40 besar. Wow. Masuk 40 besar, kita diundang ke Jakarta untuk malam penganugerahan. Cuma karena memang kita tidak punya ongkos, tidak berangkat akhirnya. Gitu. Oh, zaman handycam yang berat ya. Terus kasetnya pita apa tuh? Iya, pita kaset kayak gitu, mini DV dulu. Mini DV yang timpah-timpah gitu. Iya. Oh, jadul bener. Dari situ Kang, orang-orang yang masih punya visi yang misi dan Akang yang sama, mendirikan rumah film Apandi itu. Emang tujuannya apa Kang membuat rumah film Apandi? Biar otak nggak berkarat sebetulnya. Menjaga kewarasan. Menjaga kewarasan. Sebetulnya menjaga kewarasan. Jadi ketika kita punya ide itu langsung bisa langsung diekspresikan, dibuatkan, divisualisasikan seperti itu. Iya, betul-betul. Karena karena memang saya intinya suka menulis, jadi tulisan-tulisan saya tulis itu kalau tidak dijadikan sebuah karya, ngegantung gitu. Iya, betul. Ngegantung. Jadi harus divisualisasikan. Dan bikin film itu boleh dibilang modal dengkul. Jadi ada yang bilang kan bikin film harus gimana, biaya banyak sekali gitu kan. Kalau kita cukup dengan niat aja. Ayo bikin film, ayo. Jadi gitu. Gitu, seperti itu. Terus setelah mendapat penghargaan dan juga pengalaman di luar gitu ya. Apa yang pertama kali dilakukan di Kuningan? Apakah Kuningan cukup mendukung untuk membuat film? Sangat mendukung. Potensi-potensi yang ada di Kuningan, terutama di wisatanya itu, sangat mendukung sekali cerita yang sering kali saya buat gitu. Beberapa festival-festival yang saya ikutkan, film-film yang saya daftarkan itu pasti mengambil setnya adalah tempat wisata. Atau bahkan begini, justru ada yang unik ya. Gimana kan? Satu lokasi yang waktu itu belum jadi tempat wisata, kita jadikan lokasi syuting, beberapa tahun kemudian jadi lokasi wisata. Keangkat gara-gara ya mungkin kita tidak mengklaim itu karena diangkat oleh kita ya. Tapi beberapa lokasi yang pernah kita jadikan lokasi syuting, beberapa tahun kemudian tiba-tiba jadi tempat wisata di Kuningan. Wah, berarti lebih dulu tahu tempat-tempat indah ya di Kabupaten Kuningan ya. Wow. Ini sangat menarik sekali nih. Dan malam hari ini juga Kang Rois ada rekan-rekan dari Rumah Kopi Lingkasana yang simak nih, ada Kang Jones sama Spetua. Halo, selamat malam. Kang Hengki Pratama juga. Halo. Salam katanya buat Bang Rois. Salam kembali Kang Hengki. Kang, ketika Akang membuat, tentunya kan butuh orang-orang yang pemahaman khususnya di Desa Ciawi Gebang. Di zaman itu mungkin banyak sekali rintangan. Respon dari teman-teman sendiri gimana ketika akan mencetuskan ide itu, dan bagaimana respon dari masyarakat atau juga dari perangkat desa Ciawi Gebang ketika itu gimana Kang? Kalau respon dari masyarakat justru sangat mendukung sekali ya, sangat mendukung dalam arti kata hayo sok bikin, hayo sok berkreasi dan lain-lain. Dari teman-teman sendiri memang mereka basicnya kan bukan dari film. Tapi saya ajak, yuk kita belajar bareng-bareng gitu. Belajar bareng-bareng. Toh saya juga dari tidak tahu menjadi tahu karena belajar gitu. Betul. Jadi mereka yang saya ajak itu cara pembelajarannya tidak secara teoritis. Film adalah bla bla bla. Yuk kita bikin film bareng-bareng. Nih kalau mau nge-shoot kayak gini, angle-nya seperti ini, kemudian pergerakannya seperti ini. Jadi belajarnya sambil learning by doing kayak gitu. Learning by doing untuk teman-teman ya. Kalau dari perangkat desa sendiri
alhamdulillah bisa mensupport lah, bisa mensupport. Bahkan beberapa minggu ke belakang kita juga sempat buat sebuah film dokumenter tentang makanan khas Ciawi Gebang. Nah, yang tidak ada di sini, tidak ada, pasti tidak akan tahu goreng daging kembung. Saya tahu. Tapi adanya di Ciawi Gebang kan? Iya betul, Ya. di Ciawi doang. Iya, hanya di Ciawi saja. kirain mau ngomongin Golono. Kalau Golono di Luragung. Gitu ya. Seriusan, betul, itu cuma ada Ciawi Goreng doang. daging kembung. Iya, Iya, goreng betul, daging kembung. Mudah-mudahan ini minta doanya juga, mudah-mudahan menanglah di festival Ekraf ya, di festival Ekraf. Amin, Di tingkat Jawa Barat. Semoga Mohon doa semua dari semuanya deh, mohon doa semuanya. Iya. Wow, itu temanya apa? Lomba yang sedang diikuti sekarang berarti? Berarti apa sih namanya? Ekonomi kreatif sih. Tentang ekonomi kreatif. Salah satunya adalah kuliner. Oh, Dan itu ada cerita panjang dan akan kita bahas abis yo tentang festival itu. Sebelum ke sana kita punya waktu berapa menit lagi yo nih? 1 menit. Soalnya suka nggak kerasa yo kalau sudah hanyut nih ya. Hmm. Kalau 1 menit mah ini aja Kang ya. Gimana sih biar orang yang awam bahwa mencerna buat film itu mudah itu gimana sih Kang biar seperti itu? Sekarang semua sudah tersedia, Kang ya. Kamera tidak perlu lagi mikir-mikir harus pakai kamera gede. Semua handphone yang ada kita pegang, hampir semua punya handphone kan ya. Iya. Itu sudah bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah karya. Nah. Megapikselnya nggak ngaruh Kang? Ukuran mungkin ukurannya. Hampir semua ini HP sekarang sudah Full HD. Full HD. Iya. 1920 kali 1080 atau 1080p. Itu saya lihat hampir semua orang pasti punya kamera yang Full HD. Yang kamera VGA udah lewat zamannya. Seperti itu. Dan itu modal utama kita, modal utama untuk bikin sebuah karya. Jadi mudah Kang berarti? Mudah sekali, mudah. Asal punya niat, itu aja. Itu. Modalnya niat. Nanti kita ngobrol lagi ya, karena mohon maaf program Badami itu banyak sekali sponsornya. Dan diantaranya ini. Nah kan. Silakan diminum dulu Kang. Oke, Ini terima kasih. Sip. Malam ini apa? Jus alpukat? ini sekarang masih Capino ya. Oh, Capino ya. Oke, Capino. Capino, dan makasih buat anak-anak aliyah pembangunan Mandirancan. Muknya masih asik untuk dinikmati, tinggal isinya aja tinggal gonta-ganti. Iya, masih bersama narasumber inspiratif kita malam hari ini ada Kang Rois ya. Oke. Dari rumah film Apandi dari Desa Ciawi Gebang Kang ya. Kang, menyangkut tema kita malam hari ini membangun desa lewat film. Pertanyaannya, setajam apa sih pengaruh film supaya bisa menginspirasi masyarakat desa, supaya bisa merubah mindset yang buruk menjadi baik dari sisi film nih? Bagaimana menurut pendapat Kang? Beberapa peneliti mengatakan bahwa orang akan lebih cepat mencerna itu dari visualisasi audiovisual dibandingkan dengan teks. Betul. Maka film adalah salah satu media yang paling tepat untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin diberikan kepada penontonnya. Baik itu terutama di ini ya, potensi-potensi desa. Kalau secara teks mungkin orang tidak bisa membayangkan secara langsung, tapi ketika lihat visualisasinya, wah, Instagram aja lah. Instagram dengan gambar yang sedemikian rupa padahal lokasi aslinya biasa-biasa aja, tapi di angle-nya dibuat sedemikian rupa jadi terlihat indah gitu. Iya, betul. Itu kurang lebih seperti itulah film seperti itu. Apalagi film dikemas dengan bentuk cerita gitu, dengan bentuk cerita, dengan struktur dramatiknya, dengan estetika sinematografinya dan lain-lain, itu akan jadi lebih menarik dan akan lebih kena gitu loh. Dan karena basic masyarakat Indonesia pun minat baca itu lemah. Betul ya. Seperti halnya kamu kan yuk, kalau baca sebulan paling 1 buku juga. Baca WA tiap hari. Benar. Iya, betul-betul. Emang visual itu lebih menarik ya, karena orang juga kadang terhipnotis sama tampilannya, belum lagi sama karakteristik atau kelakuan yang mungkin menarik perhatian gitu kan. Itu menjadi satu nilai plus lagi. Udah nggak ada yang ngalahin deh yang namanya visual. Ya. Berarti film yang bagus adalah film yang bisa menyampaikan pesan dan pesan itu nyampe ke penonton yang melihatnya. Yang melihatnya, betul. Betul. Hubungannya dengan desa-desa nih Kang, bagaimana desa-desa yang punya potensi bisa menyampaikan atau mempromosikan lah potensi desanya lewat film. Kalau bisa dibilang persen nih dari 360 desa di Kabupaten Kuningan yang mengarah ke sana tuh sudah berapa persen sih Kang? Di Kuningan
mungkin 10%-an, masing-masing 10%-an. Kebanyakan mereka masing-masing sebetulnya. Jadi tidak dirangkul oleh perangkat desanya. Banyak sekali YouTube channel di Kuningan, YouTuber Kuningan itu berseliweran gitu. Sayang sekali tidak direkrut, tidak dimanfaatkan gitu untuk membangun atau merekam, memberikan informasi tentang potensi desa yang ada. Padahal mereka sangat potensial sekali untuk diajak seperti itu. Iya, betul. Dan padahal potensi desa juga merupakan satu sumber inspirasi yang banyak sekali ya. Betul. Melimpah sekali untuk bikin konten-konten kayak gitu ya. Betul. Sayangnya itu tadi, jadi mereka ngangkat potensi desanya cuma masing-masing gitu. Masing-masing. Belum ada istilahnya desa TV gitu. Atau misalkan Cewek Gebang TV itu belum ada. Mungkin ada beberapa yang sudah mencoba, cuma kebanyakan SDM-nya yang masih belum itu. Untuk menyampaikan ide aja ke perangkat desa mau buat sepertinya Boyoning TV gitu, itu akan menimbulkan perdebatan yang lama. Bisa kan, sampai tahunan itu pernah. Tahunan sini. Iya betul. Iya. Karena ada berapa generasi yang mungkin belum nyampe ke sana pemikirannya kan ya. Betul. Harapan berarti ada di pemuda. Harapan ada di pemuda. Terutama di sini barangkali Karang Taruna. Karang Taruna yang bisa jadi pelopor untuk bisa seperti itu. Rekrut mereka, ajak mereka, rangkul mereka di bidang seninya. Oh kalau gitu Akang harus ngobrol dengan Pak Elon nih, Ketua Karang Taruna Kabupaten. Biar informasi ini atau Akang bahkan bisa ngajar di SKBM Karang Taruna. Karena emang Karang Taruna butuh asupan ilmu yang seperti ini. Betul. Ya akhirnya semoga Pak Elon mendengarkan malam hari ini. Dari awal Badami sampai sekarang pada akhirnya kita menemukan satu korelasi antara narasumber satu dengan narasumber lain. Mungkin itu merupakan satu kekuatan yang harus di follow up langsung gitu ya. Seperti itu. Terus kalau Kang Roy sendiri penasaran nih ketika terjun di dunia film gitu ya, apalagi di desa gitu kan, di Kabupaten Kuningan. Susah nggak sih mencari tim gitu ya? Maksudnya sekarang tim yang Kang Rois punya tuh di desa Ciawi Gebang itu memang asli Ciawi Gebang atau dari luar juga? Dari luar. Kebanyakan dari luar, iya. Karena memang kita mengumpulkan orang-orang luar, dan kebetulan saya juga ngajar di Luragung kan ya. Ngajar di Luragung. Jadi untuk wilayah desa Ciawi Gebangnya sendiri bisa dihitung jari lah gitu. Kebanyakan dari luar kebanyakannya. Kebanyakan dari luar. Dari luar. Untuk satu buah film membutuhkan berapa kru nih? Kalau saya itu minimal 5 orang lah. Minimal 5 orang. Jadi nanti ada rangkap-rangkap kerja. Oh, oke. Idealnya sih ya 15 lah. Idealnya 15. Untuk film pendek itu sekitar 15 orang. Tapi terlalu banyak kru akan mengakibatkan budget semakin besar. Jadi Bang Abdin nulis skrip sama pesan konsumsi juga. Iya, itu. Double gajinya dong. Double gajinya. Oke. Kemudian berbicara mengenai eksistensi Kang Rois gitu ya terhadap desa Ciawi Gebang sendiri. Rio penasaran. Awal mula apa sih yang Kang Rois bikin untuk katakanlah menstimulasi desa Ciawi? Saya punya potensi loh. Mau nggak kerjasama? Ya, dari dulu saya dari 2003 memang baru nemu sekarang. 2020 yaitu goreng daging kembung itu. Dan kebetulan pemerintah desa Pak Sekdes ya, terima kasih nih Pak Wawan yang udah mensupport banget untuk bikin film tentang goreng daging kembung yang merupakan makanan khas Ciawi Gebang. Wah, berarti yang bikin jadi bintang filmnya dong. Iya. Apa tuh? Banyak itu ada 4 itu. Dan ini generasi ketiga sekarang itu. Dan ternyata itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda itu. Makanan itu harus riset dulu berarti. Iya, saya untuk dokumenter itu wajib riset. Saya dulu pernah coba dari kembung itu di daerah Ciawiler. Ciawiler ya. Iya, betul. Dan memang nggak ada di tempat lain. Nah, sih uniknya kumaha? Dage dicolok, kasih tepung berwarna kuning. Itu aja. Yang uniknya itu yang lidinya itu. Lidinya. Ya maksudnya lidi itu supaya tangannya nggak belepotan katanya. Tangannya nggak belepotan sama tepung. Terus pada saat menggoreng juga tidak langsung kena minyak gitu. Dan akhirnya kembung sih itu. Iya, kembung. Boleh dicoba nih. Main-main dong ke Ciawi Gebang ya. Mungkin suatu saat nanti kita hunting lokasi, Badami turun ke
Ciawi Gebang untuk meliput langsung ini. Betul. Iya, dan itu juga sebagian kecil ya dari potensi yang bisa digali. Itu kan satu makanan khas dari Kembung. Dan pastinya banyak lagi makanan-makanan yang lain ya. Kemudian next project apa nih kalau berbicara soal Ciawi, apalagi sih yang bisa digarap dari Ciawi? Secara kan itu dataran rendah gitu ya. Potensi alam juga nggak kelihatan di sana gitu kan. Untuk sementara mungkin kalau dulu saya mengangkat di seni ya, di seninya di band dan di yang lainnya. Untuk sekarang saya jarang melihat komunitas band yang di Ciawi Gebang seperti itu. Kalau di daerah-daerah yang lain, Luragung itu banyak sekali yang bisa kita gali. Untuk Ciawi sementara ini masih terbatas mentok di kuliner itu aja dulu. Kuliner ya. Masih di kuliner. Jadi berbarengan dengan kemarin itu tentang odading mang oleh gitu. Jadi ada goreng daging kembung Ciawi gitu dah. Iya. Itu yang masih sementara kita kita fokuskan ke kuliner dulu deh. Oke, kemudian kalau boleh tahu pesannya apa sih? Kenapa mengangkat daging kembung? Pesannya apa yang pengen? Satu, bahwa di Kuningan ini ada makanan khas yang hanya ada di Ciawi Gebang, itu yang pertama. Yang kedua, orang Sunda itu kebanyakan membuat makanan dari limbah. Dari limbah? Iya, itu kan daging itu hampas tahu. Ampas dalam arti kata di sini sisa ya, sisa limbah dalam tanda petik ya. Iya. Nanti bermasalah lagi. Iya. Harus diganti kata lain nggak? Ampas tahu. Jadi seperti seblak juga kan sebenarnya produk gagal tapi jadi makanan gitu kan. Iya, tulang taleng punya. Udah tahu tulang masih dimasak gitu. Iya. Peyem sampe kan, peyem busuk kan. Iya betul. Ini hampir orang Sunda itu punya makanan yang makanan non jadi enak gitu. Iya betul. Meskipun hasil dari sisa itu. Memanfaatkan sisa juga bisa dibuat sebuah olahan yang betul. Dan yang paling menarik adalah itu goreng daging kembung itu sebagai makanan pengganti nasi pada situ kan. Pada saat zaman penjajahan Belanda katanya itu beras itu susah. Salah satunya dibikin tepung. Dibikin makanan-makanan yang lain. Ya, muncullah papais, muncullah yang lain seperti itu. Untuk membuat film ada semacam survei atau mungkin mengolah data gitu ya, sejarahnya dan lain sebagainya, itu seperti apa prosesnya? Iya, itu ada film development, ada pengembangan cerita. Pertama kita dapat ide cerita dulu nih. Ide cerita itu dikembangkan, kemudian untuk dokumenter ataupun fiksi tetap kita harus riset. Harus riset, dapat data yang valid. Misalkan contohlah bikin film fiksi, adegan tabrakan. Di sinetron kan segitu aja, tabrakan pasti yang diingatnya kepala. Mau tabrakan kayak gimana aja pasti kepala. Mewakili lah ya kecelakaan gitu ya. Itu orang bikin film tanpa riset. Iya. Tapi kita bikin seril mungkin gitu loh. Seril mungkin meskipun ini fiksi, seril mungkin, apalagi dokumenter. Karena dokumenter menyajikan fakta dan data gitu. Betul. Kita tidak bisa membohongi penonton dengan misalkan tadi dikatakan daging kembung adalah makanan yang berasal dari zaman penjajahan Belanda. Itu kita punya datanya, punya buktinya. Gitu. Dari hasil wawancara, apalagi kalau ada data secara tertulis seperti itu. Jadi sangat penting sekali riset itu. Dari pihak desa udah mendukung, ya. Dari warga juga pastinya udah tahu ya aktivitas Kang Rois. Itu filmnya udah jadi apa? Maksudnya udah di share ke warga Ciawi atau belum? Untuk saat ini belum. Belum ya? Belum. Kita masih mengikuti festival. Salah satu syaratnya tidak dipublish di platform digital yang lain. Oke, nanti tunggu dulu penghargaan baru boleh. Amin, mudah-mudahan dapat. Amin, semoga masuk ya. Dan Mane Mega Suara, harus juga tahu nih bahwa Kang Rois ini juga sekarang lagi menghadapi mempersiapkan sebuah proyek yang cukup besar, yaitu SSFF. Iya, SSFF. Saya sampai belepotan tadi. Smartphone. Smartphone. Ya, Smartphone Short Film Festival. Ya. Jadi salah satu ini adalah saya bisa berani mengklaim bahwa ini festival pertama yang dikendalikan oleh orang kampung. Ini menarik. Festival tingkat nasional yang dikendalikan oleh orang kampung dari kampung. Kan secara online ini kan. Kemudian yang kedua, festival film pendek pertama tingkat nasional yang mewajibkan pesertanya menggunakan
handphone, smartphone. Wah, jadi tidak terlalu rumit dengan teknis. Tidak terlalu rumit dengan teknis kamera dan lain-lain. Tetap kalau teknis pengambilan gambar tetap kita harus perhatikan gitu. Terus Kang, kekuatan dari SSFF ini apalagi selain itu Kang? Hubungannya dengan desa apa nih buat? Iya, otomatis karena tema yang diangkat adalah tema tentang potensi desa. Harus beratmosfer desa. Apa aja? Apa aja gitu. Mau kulinernya dari desa, mau wisatanya. Bahkan kita juga ada film tematik tentang satu kependudukan. Yang kedua tentang seniman di masa pandemi. Ini ada penghargaan khususnya. Wow. Untuk dua kategori ini. Jadi apa aja, Kang? Kalau ada teman-teman yang bikin film tentang kependudukan dan film tentang seniman di desa, itu bakal punya kesempatan dapat hadiahnya 2 mungkin lah. Jadi ada juara tematik, ada juara sebagai film terbaik. Kalau dari yang nggarap tentang film seni, dapat penghargaannya dari mana? Dari Nona Asri. Kebetulan itu ada satu supporting khusus dari Nona Asri. Dia memberikan satu apresiasi untuk mereka yang membuat film tentang seniman di masa pandemi, plus penghargaan untuk kameramen dan sutradara jalan-jalan ke luar negeri. Wah, itu udah sampai mana prosesnya? Maksudnya mengikuti festival internasional dan dibiayai. Pulang pergi biaya untuk 2 orang itu. Iya. Kapan itu Kang SSFF itu? SSFF ini sudah dibuka pendaftarannya dari mulai tanggal 20 Oktober kemarin sampai nanti ditutup tanggal 20 November. Masih ada waktu? Masih ada waktu, 10 hari lagi mungkin ya. 10 hari lagi. Ya, 10 hari lagi. Durasinya berapa? 15 menit. 15 menit aja, bebas ya? Bebas. Ketika daftar, film sudah ada atau daftar dulu baru buat? Daftar dulu, baru buat. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman ada yang punya film yang sudah diproduksi tahun sebelumnya, tapi memenuhi syarat ketentuan, itu kita terima dengan lapang dada. Wah. Ini tantangan buat para istilahnya sineas ya? Iya, sineas. Sineas muda Kuningan, karena ini umurnya dibatas Kang ya? Dibatas. Untuk tim produksi harus maksimal 19 tahun. Iya. Sementara misalkan aktornya bebas sesuai dengan kebutuhan cerita. Oke. Gitu. Berarti yang daftar mah yaitu yang usia 19 tahun. 19 tahun. Misalkan ketua Karang Taruna pengen ikutan, mangga, tapi yang majunya yang usia 19 tahun. Dia jadi pemeran aja lah, atau jadi eksekutif produser lah yang ngebiayain. Benar. Wah, itu keren banget loh itu idenya. Moga-moga juga DPMD Kuningan, Pemda Kuningan, atau bahkan mungkin masyarakat luas harus tahu nih. Ketika film itu jadi Kang ya, walaupun tidak menang di SSFF kan, bermanfaat juga ketika di-share di YouTube-nya. Dan kebetulan kita juga bekerja sama dengan salah satu platform digital. Mereka punya kesempatan untuk ditampilkan di platform tersebut, platform berbayar. Saya nggak boleh nyebutin di sini ya. Iya. Jadi meskipun tidak menang, mereka suka, itu akan dimasukkan ke platform digital tersebut. Oke, ini ada dari Kang Heldi Kang di Kadu Gede nih, nanya nih, siapa nih penyelenggara SSFF ini? Iya, penyelenggaranya itu TV Desa. TV Desa itu ada di Kemendes, Kementerian Desa Republik Indonesia di Jakarta. Wah, ini sahih dan legal sekali ini. Ya. Terus kan? Kemudian bukan melimpahkan ya. Jadi saya ditantang untuk menyelenggarakan festival film dengan menggunakan smartphone. Dan RFA siap menyelenggarakan itu. Jadi kita di bagian pelaksananya di lapangan, yang di atasnya adalah TV Desa dalam hal ini. Oke. TV Desa. Oh, berarti Kemendes punya TV Desa. TV Desa bukan menugaskan ya, mempercayakan ke Rumah Film Afandi untuk menyelenggarakan ini. Makanya saya bilang tadi satu-satunya festival di Indonesia yang dikendalikan oleh orang kampung. Ini nih, Made Megaswara harus tahu nih bahwa ada orang Kuningan dari Cewek Gebang, sanggarnya Rumah Film Afandi, mau menyelenggarakan skala nasional ini. Festival film. Dan sekarang alhamdulillah sudah 288 peserta yang sudah masuk. Sudah masuk Bang. 288. Dan tidak dibatasi kan? Dan tidak dibatasi. Yang bingung nanti juri mungkin. Iya, betul. Tonton bae terus.
Nonton film terus ya. Wow, saya tertarik banget loh. Terus jadi saya tembusin informasi soal film tadi, apalagi untuk yang seniman itu, karena saya banyak teman seniman juga nih. Mereka bagaimana caranya untuk survive di masa pandemi dan banyak curhatan dan lain sebagainya, termasuk juga itu bisa dijadiin satu film ya. Betul, bisa jadi satu film. Iya, curhatan itu bukan jadi malah keluh kesah, tidak bermanfaat. Jadiin karya berarti. Jadiin karya. Betul, bisa jadi ya kan? Menarik berbicara soal film ya, dan juga kaitan sama desa. Ternyata banyak yang bisa digarap dari film ya, dan ketika film digarap artinya banyak orang yang terlibat dan karya pun ada gitu ya. Iya. Dan narasumber kita malam hari ini ternyata saya dapat bocoran nih yang branding Desa Ponggok di daerah istimewa Yogyakarta. Klaten ya? Oh, Klaten maksudnya Kang ya? Iya. Tapi provinsi Jogja kan ya? Provinsi DI Jogja ya. DI Jogja kan. Artinya berarti sebelum orang-orang kenal dengan Desa Ponggok yang menjadi studi banding itu ke Ponggok semua dulu. Itu Akang dulu di situ kan? Iya, pernah. Bukan saya bekerja di situ, tapi diminta untuk mengisi mengisi kegiatan. Dia ada kegiatan Green Literacy Camp. Di Green Literacy Camp itu ada acara Movie Camp yang isinya untuk mengarahkan atau memberikan bekal kepada pemuda-pemuda di sana bagaimana caranya bikin film dengan menggunakan handphone. Seperti itu. Di Jimusnya juga tetanggaan di situ. Jimus dulu, di Jimus kemudian pindah ke Ponggok. 2018 2019 di situ. Ya, sampai sekarang sudah jadi ada Ponggok Kreatif, Pongkri, yang isinya ya mengeksplor atau mengekspos ya, bukan mengeksplor, mengekspos potensi-potensi desa yang ada di daerah Ponggok itu. Kalau melihat Desa Ponggok itu Kang, dari segala macam kultur, budaya, terus sampai jadi ikon atau bisa jadi menasional seperti itu ya, terkenal dengan kebagusannya, bisa nggak dicangkok di satu desa Kuningan? Bisa sebetulnya, bisa. Apa yang perlu dipersiapkan kalau mau kayak gitu Kang? Kedisiplinan. Satu, di Ponggok itu sangat-sangat memperhatikan lingkungan, alam. Jadi meskipun mereka bikin objek wisata, ekosistem tidak rusak dan tetap dipertahankan. Satu itu ya. Kemudian mampu merangkul semua warga untuk satu visi dan satu misi untuk jalan bareng-bareng kepala desanya. Itu kehebatannya Pak Junaidi Mulyono seperti itu. Jadi dia bisa merangkul. Memang ada pro dan kontra, tetap akan ada, tapi karena memang kepintaran dia, kepiawaian dia dalam memimpin, semuanya bisa dilewati dengan sempurna lah. Ini yang dibutuhkan oleh Kuningan nih, sosok-sosok kepala desa yang visioner. Iya, betul. Sangat visioner sekali Pak Junaidi Mulyono itu. Dan juga bisa merangkul itu tuh di kebanyakan punten ya kan. Di sini kan debat aja dulu. Angges-angges debat, karya tidak ada kan gitu. Oke, berarti dua hal itu yang bisa diadopsi oleh desa-desa di Kuningan kan ya. Terutama untuk desa-desa yang punya potensi wisata air ya. Jangan sampai merusak ekosistem. Tetap pertahankan seperti itu. Seperti ini nih, Babakan Mulia kan ya, yang punya tradisi kawin cai. Ini gila benar-benar. Oke Kang, kita kembali ke ini ya. Sinematografi tadi, SSFF tadi, untuk para pemula nih Kang, yang mungkin masih awam tentang dunia sinematografi, langkah-langkah teknis seperti apa sih yang dipersiapkan untuk bisa membuat karya? Yang pertama punya kamera dulu. Dan kameranya harus handphone. Resolusinya 1080 piksel. 1080 piksel. 1080p. Klik setting, kemudian nanti ada apa kita di video, kemudian itu kan pengaturan ada 1080p. Itu udah cukup. Kemudian untuk segi kameranya merekamnya dengan posisinya landscape. Jangan portrait. Nah, gitu. Miringkan. Terus kemudian kunci fokusnya. Nah, gimana cara kunci fokus? Tinggal di klik dua kali, tekan dua kali. Kayak ada kotak-kotak gitu, Ada kotak-kotak gitu. Saya sekali aja. Dua kali ya. Biar kekunci gitu. Jadi kalau tidak dikunci nanti akan fokusnya akan otomatis. Berubah-ubah ya. Gitu, pantesan kalau saya ini cuaca kayak berubah. Nah, itu efeknya seperti itu. Berarti kekunci itu ya? Iya, kekunci. Berarti handphone Bapak baru ya, Pak? Bener kekunci dua kali ya.
iya. Lanjut Kang. Kemudian setelah itu simpan filenya itu jangan jangan di handphone. Kalau bisa pakai flash disk. Untuk menghindari handphone kadang panas, kadang RAM-nya terlalu banyak penuh gitu. Simpannya di flash disk aja. Biar aman langsung. Biar aman. Kalaupun nanti ada terjadi crash di handphonenya, file tetap aman. Iya, betul. Kemudian aktifkan stabilisernya. Di handphone zaman sekarang sudah ada stabilizer. Jadi segimana kita gerak pun itu tetap akan stabil gambarnya. Atau kalau mau itu ya pakai gimbal khusus, alat khusus supaya kameranya tidak goyang-goyang. Kalaupun mau still, kalau mau diem, gunakan tripod. Jangan pakai tangan karena emeran gitu kata orang Indonesia. Tremor gitu nantinya. Gunakan tripod, jangan nekat pakai tangan aja. Biar aman gitu. Tips-tipsnya seperti itu untuk kameranya. Nah, kalau mau pembuatan film, yang pertama mungkin kita tahapannya ada pra-produksi, ada produksi, dan ada pasca produksi. Untuk pra-produksi kita awalin dengan film development. Apa tuh Kang? Ide cerita, nemuin ide cerita, kemudian dikembangkan menjadi cerita. Jadi misalkan kita dapat ide cerita, mau dibikin apa nih? Genrenya horor, drama, atau komedi. Kemudian mau seperti apa? Ngomongin apa nih ceritanya? Terus kita harus riset dulu, harus observasi dulu. Bagaimana cerita tersebut bisa berlangsung seril mungkin tanpa kesan dibuat-buat. Seperti itu. Kemudian setelah cerita selesai, terbentuklah skenario. Skenario selesai, dibedah skenarionya sama kru yang ada semua, kameramen, sutradara, penata artistik, penata suara, dan lain-lain. Kebutuhan artistiknya apa saja nih untuk adegan satu? Catat nih Kang. Bentar, ada nanti di ya? web aja. Oke, siap terus. Apa saja yang harus disiapkan untuk artistiknya? Apa saja properti yang dibutuhkannya? Kostumnya seperti apa? Itu dicatat. Terus scene ini, adegan ini, shoot-shootnya seperti apa? Kan satu adegan itu terdiri dari beberapa shoot. Betul. Satu scene itu terdiri dari beberapa shoot. Shoot yang satu, misalkan angle-nya seperti apa, pergerakannya seperti apa, shoot tape-nya seperti apa. Berarti harus dicatat juga? Dicatat juga. Dan itu harus disepakati pada saat bedah naskah. Supaya pada saat nanti produksi tidak terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan molornya produksi. Kayak storyboardnya harus storyboard, pas ya. Storyboardnya udah Terus pas. gunanya yang kotak gitu. Itu untuk penanda. Kang. Jadi nanti di audio itu grafiknya akan naik. Track gitu. Itu clap ya. Bunyi clap itu sebagai penanda bahwa kita motong, nanti di editing motongnya di situ. Awalnya. Terus ada data-data di situ juga. Ada slide, ada scene, ada shoot, ada take. Slide itu jumlah pengambilan gambar kita dari mulai sampai akhir. Scene ya adegan yang sedang kita ambil. Shootnya itu tadi scene terdiri dari beberapa shoot. Dan take-nya take keberapa kita ngambil adegan tersebut. Kan kadang-kadang satu adegan itu beberapa kali diulang-ulang. Gitu, sampai yang maksimal gitu. Betul. Lanjut Kang, itu masih di tahapan pra-produksi. Masih pra-produksi ya. Tadi setelah pembuatan kru, bedah naskah, budgeting dan lain-lain. Terus hunting lokasi. Hunting lokasi sesuai dengan cerita, kebutuhan cerita. Dan hunting lokasi itu biasanya 2 kali. Satu, nyari lokasi yang tepat. Yang kedua adalah reki. Reki itu adalah menganalisis apakah lokasi ini butuh set baru atau tidak gitu. Artistiknya butuh ditambah atau tidak. Cahayanya butuh ditambah atau tidak. Itu direki. Sehingga semuanya sudah dipersiapkan matang mengenai praproduksi itu. Sehingga pas produksi itu tinggal jreng, tinggal itu aja. Kalau tadi judulnya SSFF dan itu kontennya harus atmosfer desa, berarti lokasi mah tidak perlu jauh kan? Tidak perlu jauh. Harus di desa itu aja. Nggak perlu kita nyawa hotel dan lain-lain. Depan Gapura misalnya. Pokoknya yang sesuatu yang unik di desa, angkat di situ jadikan lokasi gitu. Oke, setelah masuk ke produksi. Produksi apa aja Kang? Produksi tahapannya ya syuting. Biasanya hanya untuk film pendek paling habis 2 hari lah. 2 hari. Pengambilan gambar, kemudian take vokal, barangkali ada yang butuh narasi gitu ya. Butuh narasi, butuh voice over, itu direkam pada saat produksi.
Saat produksi. Nah, setelah produksi selesai, tuh gambar-gambar yang sudah direkam dikasih untuk editor. Kang, ini Kang, bentar Kang. Ketika produksi kan di lapangan ya, kalau memakai handphone, ketika si aktor ngomong kan suka ada noise segala macam. Gimana tak Kang? Tekniknya kalau saya menggunakan ini, ada headset yang tidak terpakai, itu digunting headsetnya. Manfaatkan mic-nya. Manfaatkan mic-nya, dibungkus sama busa seperti ini, tempelkan. Seperti itu. Nanti bagian editing yang pusing. Mensinkronkan antara gambar dengan suara gitu nantinya. Itu tips ya untuk dialog dan lain-lain gitu. Karena kalau pakai mic biasa ya pasti noise lah. Iya, betul. Lanjut Kang. Ya. Jadi footage atau gambar-gambar yang sudah didapatkan di produksi itu diedit, disusun sedemikian rupa oleh editor sesuai dengan arahan sutradara. Berarti sutradara harus nongkrongin. Harus nongkrongin. Musiknya seperti apa? Bahkan mungkin scene-nya bisa berubah, yang ternyata scene 2 bisa ditempatkan di akhir gitu. Bisa saja terjadi seperti itu. Nih Kang, untuk kebutuhan festival kan berarti si musik pun harus original, tidak boleh cover atau gimana? Iya betul. Jangan kena copyright. Yang paling penting jangan kena copyright. Solusinya ya banyak sekali lah link-link yang menyediakan musik non copyright, tapi akan lebih bagus lagi kalau musiknya bikin sendiri. Itu yang lebih keren. Punya poin plus lah gitu. Betul. Apalagi pakai alat tradisional ya. Ya, seperti itu. Keren. Betul. Mantap. Itu diproduksi. Setelah tahapan produksi apa? Pasca produksi. Pasca ya. Pasca produksi tadi editing. Editing sampai akhir. Editing itu ada editing offline, ada editing online. Editing offline itu nyatuin gambar. Nyatuin gambar. Disebutnya proses raw cut, assembly dulu, kemudian disatukan menjadi satu rangkaian cerita utuh tapi masih kasar. Itu namanya raw cut. Nanti ditonton sama sutradara. Nanti dianalisis sama sutradara. Ya terjadi mungkin ada perubahan-perubahan dan lain-lain. So, sudah disepakati oleh sutradara, oke, lanjutkan. Disebutnya picture lock. Picture lock nanti baru masuk ke editing online. Baru ngasih soundtrack, backsound, kualitas audionya diseimbangkan, warnanya yang terlalu terang mungkin diturunkan, color correction, color grading, terus visual effect mungkin bisa dihitungkan masuk di situ, sampai akhirnya film bisa ditonton oleh kita semua. Untuk kebutuhan SSFF ini editingnya aplikasinya dibatasi nggak? Bebas. Mau secanggih apapun? Secanggih apapun bebas. Mau di HP, mau di laptop, yang penting ngedit aja. Yang penting ngerekamnya pakai HP. Iya. Yang penting hasilnya bagus. Sekreatif mungkin ya. Saya jadi ingat ini yo. Ingat pengalaman jadi aktor? Bukan. Ku menangis. Itu kok ada ya Kang ya film kayak gitu ya? Kebutuhan pasar sebenarnya. Pasar. Terus ada juga film yang satu orang jadi beberapa karakter. Ketika berbicara tentang masalah film, ternyata 2 jam itu kurang. Banyak sekali. Tapi gini Kang, biar mempermudah pendengar atau Mega Suara, rumah film Apandi terbuka nggak untuk terbuka? Sangat terbuka. Sangat terbuka. Dari manapun, siapapun sangat terbuka. Nah, kalau gitu berarti sudah ada kesepakatan. Yang masih penasaran malam hari ini, pertanyaan-pertanyaannya tidak bisa kejawab, boleh datang langsung Kang ya? Boleh datang langsung ke Ciawi Gebang. Sebelah mana dari alun-alun Kang? Dari alun-alun sebelah timur. Paling 300 meteran lah. 300 meteran. Mudah ya. Pinggir jalan banget Kang. Pinggir jalan. Bisa dicarilah di Google Map. Udah ada. Rumah film Apandi ya? Rumah film Apandi. Oke. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, Rio mau bacain dulu respon dari para pendengar. Ini selamat malam untuk Mama Sofi di kawasan Cikaso nih ya. Assalamualaikum Kang Abdi, Kang Rio, Kang Apandi. Waalaikumsalam. Selamat malam, saya bangga sama karya anak muda Kuningan yang kreatif, khususnya perfilman. Belum lama ini saya melihat unggahan di Facebook, tapi lupa nama akunnya. Beliau dari anak muda Cirimus, katanya nih. Dengan bermodalkan HP, mereka bisa berkreasi dengan teknologi tersebut. Mereka mengunggah sebuah cerita singkat, COD transaksi jual beli, dan dikreasikan dengan kehidupan yang benar-benar berada di pedesaan. Dengan kesederhanaan, mengenang permainan masa kecilnya dulu, lokasinya diambil di pematang sawah. Saya salut dengan anak-anak muda, khususnya Kuningan, bisa memanfaatkan teknologi dengan positif
dan bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Semoga sukses buat semuanya. Amin. Amin. Ya. Iya, dan tinggal Mama Sophie nih, gimana nih anak-anak muda Cikasoknya ya? Ya. Ayo, ya. Ditunggu nih. Karya-karyanya ditunggu ya. Betul. Dan nggak menutup kemungkinan semua desa juga bisa berkarya dalam perfilman ya. Iya, Kang, ya? betul. Saya jadi penasaran, pertanyaan berat apa sih ya? Kirain lupa ya. Kang Apani juga nungguin nih, Kang Rois juga. Lupa, saya mau nanya apa tadi ya? Sambil kamu cari dulu, saya ya. mau bacain tanggapan nih, Kang Rois. Boleh. Ya. Oke. Nah, ada tanggapan nih dari rekan-rekan pendamping desa nih, Kang. Iya, oke. Nah, ini katanya support sekali, Kang. Terima kasih. Iya. Dan mereka akan men-share ke desa-desa dampingannya, khususnya ke Karang Taruna, karena itu juga induknya kan ke Kemendes juga. Iya, betul. Artinya, Kang, hal-hal seperti ini harusnya rutin, Kang, katanya gitu. Insya Allah tiap tahun. Bisa tiap tahun. Insya Allah tiap tahun. Dan mungkin tahun depan kita buka untuk umum. Asik. Karena kalau sekarang dibatasi usia ya, banyak yang protes. Benar. betul. Pasti banyak yang gemes pengen Iya, ikutan. gemes gitu pengen kan. ikutan gitu. Nanti saya sampaikan lah. Udah ketemu ya? Udah. Nih, pertanyaan untuk Kang Rois ya. Tolong jawab dengan sejujur-jujurnya. Iya. Berat ya, biar tegang. Ada efek musik nggak? Saya pakai ilustrasi musik yang ini nih, menegangkan. Setiap orang yang kreatif, aku selalu menanyakan, punya program apa sih ya? Program khususnya untuk Kabupaten Kuningan. Dalam segala bidangnya, terutama dalam perfilman. Iya. Event yang paling dekat mimpi untuk diadakan di Kabupaten Kuningan apa? Kalau event mimpi saya itu adalah Festival Film Kuningan. Festival film. Festival Film Kuningan. Itu terakhir tahun 2015. Pernah ada? Pernah ada waktu dipelopori oleh almarhum Pak Haji Maman, sutradara itu dari apa namanya? Manis. Gitu. Manis. Dan sampai sekarang belum dilaksanakan lagi. Gitu. Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan itu, Bang? Dewan Perfilman atau apa namanya? Sebetulnya tidak. Ada siapa saja lah. Siapa aja. Pegiat-pegiat seni yang siap dan butuh dukungan pemerintah gitu. Ini yang harus itu yang harus kliknya gitu. Karena kalau sendirian aja ya bagaikan sayur tanpa garam nantinya. Seperti itu. Obsesi akan membangkitkan Festival Film Kuningan karena Cirebon sudah mampu membuat Festival Film Cirebon. Jember, kota-kota lain sudah mampu. Tasik ya, Tasik itu rutin tiap tahun. Kuningan ya hanya tahun kemarin aja, 2015 itu sampai sekarang udah nggak lagi. Dari sisi bahan baku berarti sineas-sineas Kuningan sudah cukup sangat berpotensi. Bahkan ada teman saya sampai juara ASEAN. Ini nih yang harus ada teman saya yang harus didengar oleh Pemda nih. Betul. Terus kan berarti kalau bahan baku atau sineas sudah cukup, tinggal penyelenggaraan aja berarti Kang ya. Penyelenggaraan aja. Menyatukan semua komunitas-komunitas film yang ada di Kuningan. Kemudian berkompetisi menghasilkan karya-karya terbaik untuk mengangkat Kuningan. Seperti itu. Wadahnya udah ada belum di Kuningan nih, Kang? Untuk wadah sebetulnya itu komunitas masih terpecah-pecah ya. Ada wadah kreasi sinema, kemudian ada Kopi Kuca. Iya, ada Kopi Kuca, kemudian ada Lens Art Community yang saya tahu, ada Rumah Film apa, jadi masih terkotak-kotak gitu. Oke. Nah, kemarin ada PSK itu apa ya? Paguyuban Seni Kuningan. Coba untuk menginisiasi teman-teman komunitas film. Mudah-mudahan bisa terlaksana selanjutnya. Kita rencananya ada screening. Iya. Untuk sineas-sineas Kuningan. Kemudian berbicara Rumah Film Avandi ini, Kang Aryo penasaran juga nih, yang bisa masyarakat umum pelajari di Rumah Film Avandi itu apa aja sih? Sinematografi dan terutama karena memang saya kemampuan aslinya di menulis, jadi lebih ditekankan ke bagaimana sih menulis sebuah cerita, struktur dramatiknya, nanti tambahkan dengan sinematografinya. Mau buka kelas akting? Iya. Enggak. Ada juga ya? Enggak buka kelas, Kang. Enggak buka kelas, enggak. Saya mau daftar. Kalau mau belajar tinggal datang aja. Berarti untuk kebutuhan aktor ngambil dari teater, Kang ya? Iya, ngambil dari kemarin saya kerjasama dengan Teater Siliwangi 106 di Ciwi Gebang gitu. Dari teman-teman Teater Siliwangi. Dan agak pusing juga kalau mau bikin film tuh nggak ada aktornya, wah
greget gitu. Itu gimana Kang? Aku juga mau nanya nih. Gimana caranya mencari pemain atau aktor yang tepat untuk film? Kalau yang selama ini saya lakukan ya casting. Kita ngadain casting dari mulai postur tubuh, gestur dan lain-lain. Ketika ada yang cocok, digembleng dulu, 1 bulan 2 bulan gitu supaya karakternya terbentuk. Kalau orang teater kan 1 minggu jadilah orang teater bisa jadi. Tapi kalau orang yang masih kosong minimal 1 bulan tuh tiap hari harus digencer gitu. Seperti itu. Karena dalam tokoh tuh ada dari visualnya juga ya, rambut kribo, misalnya seperti apa itu harus benar-benar mirip ya. Betul. Kalau kamu cocoknya memang pemeran ini bawang merah. Protagonis kebaikan. Antagonis tapi protagonis. Antagonis saya cocok ya. Yang meliriknya pelan-pelan ya. Memang susah ya, tapi kebanyakan kalau untuk film indie misalkan itu kan mereka suka nyari pemainnya ya warga desanya, tapi betul. Tidak banyak juga yang malah bakatnya luar biasa, gitu ya. Bakatnya luar biasa. Dan justru yang jadi tantangan itu adalah ketika mereka bisa memerankan senatural mungkin, senatural mungkin itu akan membuat cerita jadi lebih ngalir aja kayak gitu. Iya betul, sama kayak yang dari YouTube Pak IG Rio Rupa yang nenek-nenek udah tua banget sekarang jadi bintang iklan itu kan. Nah, itu dari konten YouTube atau IG kalau nggak salah. YouTube itu, di YouTube. Dan juga yang Mbak Sum yang di itu di Jogja ya? Bukan di Jogja, di Gunung Sundor Sumbing kalau nggak salah. Iya. Yang di atas di atas langit di atas kolbak terus. Itu tilik itu. Tilik. Butejo. Butejo, iya. Usum siapa ya? Bosum itu yang di gunung kalau nggak salah ceritanya. Dokumenter. Asik. Itu ya, keren ya. Keren. Jadi nggak menutup kemungkinan bakat-bakat baru itu muncul dari situ, gitu, dari desa gitu. Ini saya ngebayangin gini Kang, dunia tanpa film kayak gimana dan dunia ketika ada film gimana. Perubahan besar dunia bisa jadi mungkin dari film kan? Iya, karena kita prinsipnya gini, lokal konten global effect. Jadi mengangkat hal-hal yang di sekitar kita, tapi punya efek yang mendunia. Iya betul. Seperti itu. Budaya-budaya kita, budaya-budaya yang hebat dan jarang ditemukan di belahan dunia manapun. Ketika kita bisa berhasil mengenalkan budaya kita di luar negeri, itu adalah sebuah kesuksesan yang luar biasa. Seperti itu. Iya. Tapi kan nggak jarang, misalkan orang bikin film gitu ya. Kenapa sih seringnya tuh dapat penghargaan itu di luar negeri dulu, baru di Indonesianya rame gitu? Itu kenapa kalau seperti itu yang jadi penyebabnya biasanya? Karena memang mungkin apresiasi kita kurang ya terhadap film lokal gitu. Dan ini ya harus dibukakan lah wawasannya gitu ya. Berarti kan ada film festival dan ada film buat pasar, komersil gitu ya? Iya, ada seperti itu. Seperti itu. Film festival lebih idealis. Yang gambarnya kapas-kapas gitu, padi-padi gitu ya, penghargaan. Iya, itu penghargaannya. Iya. Oh, kalau gitu berarti masih banyak orang harus dibukakan matanya tentang perfilman. Apakah yang mungkin saya dan Rio belum kegali kegelisahan apa yang akan ini dari dunia film khususnya untuk desa nih? Untuk desa ya sebetulnya sih masalah klise sebetulnya, apresiasi aja sih sebetulnya. Iya. Karena orang-orang film, orang-orang seni lah, orang seni, nggak tahu yang sebenarnya yang lain. Kalau saya itu agak-agak alergi dengan harus lewat meja ini, pindah ke meja itu, agak alergi seperti itu. Jadi bukalah ruang buat kami untuk diapresiasi oleh masyarakat, terutama mungkin di desanya itu. Iya. Ya, untuk bikin event aja, harus izin dulu ke sini, harus izin dulu. Ya kita bukannya tidak mau menempuh, cuma apa nggak bisa dibuat lebih simpel gitu. Atau nggak dibantu gitu ya. Atau nggak dibantu. Proses gitu. keluarnya dibantu lah dari desa gitu ya. Tahu itu. Jadi, tahu beres gitu. Ya. Berarti masih di tataran masalah klasik ya? Betul, klise lah. Klise dan klasik. Klasik. Bagaimana desa mempunyai teater desa itu mungkin masih jauh. Masih jauh ya. Masih jauh. Kebayang dong ya kalau misalkan tiap weekend anak-anak belajar acting gitu ya. Itu keren banget itu punya aula sendiri. Di ini aja lah di semacam Sukageri gitu ya. Bagaimana kalau nonton film yang di alam bebas Kang ya? Betul. Belum ada. Atau bisa juga kolaborasi sama pariwisata. Misalkan minggu ini latihannya di Palutungan, minggu depan di Balong Dalam gitu ya. Itu
mengenalkan juga mereka aktivitas direkam, diposting di sosial media. Udah keren banget. Yang nontonnya dari tenda-tenda pakai dudukan, piu kesananya Kuningan. Bang Abdi jualan suuk. Dapat semua kan? Dapat semua. Iya betul kan? Mengapresiasi film-film lokal kan ya di situnya kontennya. Dan itu sebenarnya nggak susah ya mengapresiasi yang tadi ide-ide kita utarakan itu bisa aja dilaksanakan gitu ya. Tinggal sama-sama saling support aja sebenarnya. Sudah sepemikiran nggak sih ya Pemda perangkat desa arah ke sana tuh gitu ya, ulangan ngaspal deui, jalan gang deui gitu katanya. Tidak ada pembangunan mental dan jiwanya gitu. Sensitivitas ke bidang yang lain gitu mungkin ya. Semoga ini bisa menjadi satu wacana pembuka lah ya untuk ide-ide dan juga mungkin responsivitas dari pemerintah desa untuk para penggiat-penggiat seni atau mungkin para pemuda-pemudi yang kreatif di Kabupaten Kuningan nih khususnya. Iya. Kalau gitu mungkin kebutuhan bioskop di Kuningan juga harusnya ada kan? Harusnya ada. Karena ya itu tadi tempat apresiasi, Bioskop yang menampilkan karya-karya orang Kuningan lokal. Iya, betul. Benar. Jadi semakin terasa juga ya. Misalkan udah ada bioskop, tiap tahun kita ada event, kita tahu yang berprestasi siapa aja yang menonjol, diasah terus go nasional, go internasional. Wow. Keren ya. Apa kita jadi tim produksinya Kang Roy? Harus kita merapat nih kayaknya nih. Oke, kita masih punya 5 menit nih ya di sesi yang terakhir nih, Kang Roy. Saya penasaran. Di rumah film Avandi menerima misalkan jasa editing video atau apa gitu untuk kalau secara profesional sih enggak ya. Enggak ya. Kalau secara artinya menghususkan diri itu enggak. Iya. Cuma suka ada yang nyasar aja. Tolong dibantu gitu ya. Suka ada yang nyasar ya kita bantu lah. Kita bantu untuk mereka-mereka yang mau itu. Karena memang peralatan kita juga terbatas. Hanya menggunakan laptop biasa dan ya seadanya lah gitu di sana. Seperti itu. Kalau untuk kegiatan pelatihan atau workshop pernah ada nggak di Kuningan? Pernah ada. Saya pernah di kampus di STKP Muhammadiyah pernah memberikan juga. Nggak tahu tahun berapa tuh, udah lama banget ya. Terus di kampus yang lain juga pernah mengadakan workshop, bahkan mendatangkan narasumber dari tingkat nasional. Dan itu harusnya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Lebih sering gitu ya. Lebih sering. Bagaimana responnya dari mahasiswa? Ya mereka responnya positif. Mereka dari pelajar, dari mahasiswa, terlepas dari mereka adalah pemburu sertifikat atau tidak, yang penting mereka mengikuti itu dan ada tambahan ilmu lah. Endingnya setelah workshop itu harus jadi karya harusnya jadi karya. Cuma workshop yang ada itu masih belum. Masih hanya tataran teori saja. Masih tataran teori. Oke Kang, gini, kalau ada nih Karang Taruna atau komunitas pemuda di Kuningan yang menyimak di channel YouTube Badami atau apapun, yang minta jasa rumah film Avandi untuk memberikan semacam peningkatan kapasitas, workshop atau apapun namanya, siap Kang ya? Insya Allah siap. Untuk Kuningan siap. Untuk Kuningan Kang ya. Mantap. Karena beberapa tahun kemarin saya tidak di Kuningan gitu, di daerah lain gitu kan. Iya. Masa untuk daerah sendiri nggak siap? Harus gitu. Harus siap kan gitu. Jangan sampai potensi emas malah dilirik sama daerah lain duluan. Jadi atlet kabupaten lain. Berarti kalau gitu nih saya sapa nih untuk Kang Yana di Kompepar Cidadali, Desa Puncak Kang. Malam. Sok Kang, kalau pingin belajar atau anak-anak di Desa Puncak pingin tahu cara membuat film, bisa hubungi. Iya, bisa hubungi. Rumah Film Avandi ya. Kemana Kang itu kalau di medsos? Kalau di medsos, di IG, kontak person atau gimana? Boleh sampaikan. Di IG itu di Rumah Film Avandi ada. Kemudian di kontak personnya bisa ditulis lah. 0877. Saya lupa lagi kontak personnya. Kalau buat ngedit ya Kang. 0877 3063 7608. Itu bisa dihubungi lah. 7608. Yep. Boleh ulang lagi ya, 0877 3063 7608. Saya juga langsung save aja. Dan Pak Kuwu ini nih suka imut di Garawangi juga Selamat lagi simak. Selamat malam Pak Kuwu.
Barangkali Paku mau mempromosikan Bukit Moncongkosnya Ayo. pakai film bagus ya, boleh hubungi rumah film produksi Apandi juga ya. Apandi juga. Boleh. Ini ide yang bagus juga kalau misalkan Karang Taruna mau berkarya gitu ya, minimal mereka mendapatkan pelatihan film. Jadi nanti setiap event tahunan, misalkan ulang tahun desa atau apa, mereka bikin film pendek soal desanya, mempersembahkan kepada warganya gitu ya. Ditonton babarengan. Tuh kan, saya tangkap itu jadi artis. Seru. Itu hiburan sendiri. Satu obsesi saya juga gini Kang Rio, pengen bikin film tentang sejarah desa. Nah, Sejarah masuk. desa. Baru satu produksi saya bikin film tentang sejarah desa Cimara. Cimara Cibingbi. Cimara Cibingbin baru satu. Itu pun masih apalah, masih belum rapi lah. Wah, Masih belum itu rapi. bisa kolerasi sama Badami. Karena sebelumnya kan yang Rio garap sejarah desa juga ada. Karena Rio juga pernah datangin beberapa desa, khususnya di Kecamatan Jalaksana. Rio minta sejarah desanya dari desanya langsung gitu. Cuma memang agak terkendala di bidang budget karena kita berbicara tentang masa lalu kostumnya itu. Iya. Kita bicara tahun 1800-an itu udah beda kostumnya, harus benar-benar matang sekali. Bukannya sarung doang ya? Gampang. Sarung pakai kemben doang. Tapi dari sisi obsesi itu bisa kolaborasi dengan Badami, Kang. Oh gitu ya. Kita bisa saling support. Oke. Betul. Yang jelas data sejarah desanya ada di Kang Rio ya. Iya, Rio beberapa desa ada, cuma pengembangan sejarah desa itu yang susah juga. Kadang dari profil desanya sendiri cuma ada beberapa paragraf doang, nggak dikembangkan. Itu perlu mengulik sejarah juga kan, Riset. gitu ya. Ya riset. Riset kembali sama sesepuh yang masih ingat sejarahnya seperti apa. Aku kira ya itu PR semuanya juga gitu ya. Potensi desa jangan dibiarkan saja. Kalau memang kita sudah melihat, sudah tahu, ya digarap lah gitu. Tapi apapun ketika riset tidak sematang atau setajam sejarah fakta yang itu kan ya, karya tetap aja berkarya. Tetap berkarya. Betul. Ya kan ya. Betul. Jangan kita terjebak di harus benar dan salahnya gitu. Akhirnya karya tidak jadi-jadi. Berkarya aja. Biarkan nanti kalau ada yang baru, ya sok versi Anda. Evaluasi gitu ya. Oke, siap. Seru ya? Seru ini. Tambahin lagi 1 jam mau? Lama-lama Badami sampai jam 12 ya. Terus. Oke, Kang Rois, mohon maaf karena waktu kita terbatas ya malam hari ini, dan terima kasih juga untuk para pendengar semuanya Mani Mega Suara yang sudah menyimak. Semoga obrolan kita menginspirasi terutama untuk desa-desa di Kabupaten Kuningan ini. Iya. Mungkin Kang Rois punya closing statement atau quotes yang dahsyat, silakan Kang. Ya untuk kreatif itu tidak harus ada batasan. Jadi stay kreatif unlimited aja. Stay kreatif unlimited. Mantap, bukan hanya kuota berarti ya. Saya tulis dulu, Kang, takut lupa. Nanti bisa diambil voice Kang Rois nih, buat bisa nanti ya. Di belakang nih buat Badami. Untuk promo Badami ya. Oke Kang Rois, terima kasih waktunya. Sama-sama. Salam buat rekan-rekan di Rumah Film Apandi. Dan Badami selalu support, kabari kalau ada acara-acara kan. Betul. Siap. Begitupun sebaliknya, kita ketika ada acara kita akan kontakkan. Oke. Ya. Terima kasih juga untuk Mega Suara dan juga semua teman-teman yang ada di rumah. Siap. Yang sudah mendengarkan obrolan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat Kang. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sekali lagi, saya Rio Digantara. Saya Abdi Pirasat. Bersama dengan Kang Rois pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermios.